В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия комбинированный удар по одному из объектов gawat. Perang Dunia III sudah di depan mata. Pertama kalinya dalam sejarah, Rusia telah menggunakan senjata mematikan tercanggihnya untuk membombardir Ukraina sebagai respon atas tindakan Ukraina yang sebelumnya telah membombardir Rusia menggunakan rudal canggih Amerika. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Sebelumnya, kita tahu Amerika dengan gegabahnya mencari gara-gara dengan Rusia dan telah membuat dunia makin panas hingga tensinya mendekati kepada pecahnya Perang Dunia Ketiga, Perang Nuklir. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Dan kini terdapat kabar baru yang tentu akan membuat bahagia dunia, membuat bahagia negara yang tergabung BRIC termasuk Indonesia. And we count on your support of our territorial integrity and sovereignty. Namun akan menjadi mimpi buruk bagi Ukraina, Amerika, NATO, dan Barat atau sekutu Amerika. Ya, sebelumnya perlu kami tilas balik terlebih dahulu pada tanggal 18 November 2024, beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Joe Biden dengan beringas dan dengan gegabah telah mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh tercanggih Amerika untuk membombardir Rusia. Inside the Biden administration, President Biden now determining that the time is right to allow Ukraine to fire these long-range U.S.-provided attack missiles inside of Russia. Hal ini telah dilakukan Amerika karena ini merupakan tindakan atas respon dari kerjasama Putin dan Kim Jong-un yang sebelumnya telah saling mengirimkan sinyal rahasia dalam pertemuan keduanya. At a meeting, Putin suddenly began fiddling with the microphone. At this moment, Kim Jong-un seemed to receive some kind of message. The two made eye contact, and Kim Jong-un suddenly also began fiddling with the microphone. This left others on the side puzzled. However, this small episode during the negotiation occurred when Putin visited North Korea in 2024. At the beginning, the two sides were chatting and laughing during the negotiation, but after a while, no one knew what small hitch occurred. At this time, the leaders of both sides looked at each other, and there was seriousness in their eyes. Then the scene at the beginning took place. According to reliable sources, some people think this is Putin and Kim Jong-un exchanging secret signals. Dan betul saja, tidak lama berselang dari pertemuan dan saling kirim sinyal kode rahasia antara Putin dan Kim Jong-un tersebut, Korea Utara telah mengirimkan sejumlah besar tentaranya, yaitu tidak kurang dari 12.000 pasukan ke garis terdepan pertempuran Rusia-Ukraina. Вот они побежали. Нельзя их снимать. Еще. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Iya, itulah alasan mengapa Amerika telah mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal canggihnya untuk menyerang ke jantung kota Rusia. Namun, tindakan Amerika tersebut telah direspon balik oleh Rusia dengan respon yang sangat mengerikan dan jadi mimpi buruk bagi Amerika dan sekutu baratnya serta Ukraina. Karena dengan lantang dan tanpa ragu, Putin telah menyatakan dan mengumumkan pada dunia bahwa Rusia akan menggunakan senjata paling mematikan di dunia, yaitu nuklir, untuk membumi hanguskan lawan-lawannya jika dalam kondisi yang betul-betul terdesak. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию
о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Dan betul saja, ancaman Putin ini bukanlah sekedar omon-omon belaka, karena Rusia dari sejak kemarin telah membombardir Ukraina dengan menggunakan senjata mematikan Rusia, yaitu rudal balistik hypersonic antar benua yang sangat mematikan. Wah, gila ya. Dan Rusia tidak ragu berikutnya akan betul-betul meluncurkan senjata yang lebih gila dari rudal balistik hypersonic ini, yaitu nuklir. Jika Amerika, Barat, dan Ukraina tidak berhenti menyerang Rusia menggunakan rudal canggih Amerika. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Dan tentu saja respon dari Putin, dari Rusia ini telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Amerika dan sekutunya. Setelah sebelumnya kita tahu Trump telah berkali-kali ingkar atas janjinya. Ya, salah satunya adalah dia berjanji dalam waktu 24 jam setelah dia terpilih menjadi Presiden Amerika, dia akan langsung menyelesaikan, menghentikan perang Ukraina-Rusia dengan caranya sendiri. I would fix that within 24 hours. And if I win, before I get into the office, I will have that war settled. 100% sure. As president-elect, if I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, you gotta make a deal. This is crazy. Namun, kenyataannya Trump kembali ingkar. Bahkan, Rusia sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada telepon sama sekali dari Trump ke Putin. Bukannya menghentikan perang, akan tetapi malah membuat kondisi peperangan Rusia-Ukraina makin panas karena sudah hampir 20 hari sejak Trump terpilih. Hingga saat ini tensi peperangan Rusia-Ukraina makin panas, makin bergejolak akibat dari tindakan Amerika sendiri. Padahal janjinya, tadi kita sudah sama-sama dengar, Trump akan menyelesaikan perang tersebut dalam waktu 24 jam. Namun kini Trump tidak bisa menahan lagi untuk memenuhi janjinya tersebut, karena jika dia terus menahan, maka dunia dengan perang nuklir akan menjadi kenyataan, karena Putin saat ini sudah betul-betul tegas dalam menentukan langkahnya. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Ya, akhirnya saat ini Amerika telah tunduk juga dan telah meminta agar Trump untuk segera bertemu dengan Putin untuk bernegosiasi perdamaian Rusia-Ukraina. Dan hebatnya Putin telah bersedia dan menerima pesan perdamaian tersebut dan juga bersedia untuk berdamai dengan Ukraina. Namun tentunya Rusia bersedia dengan beberapa syarat yang akan menjadi momok mengerikan bagi Amerika dan Barat. Ya, karena Putin mau berdamai dengan beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, Ukraina harus tidak bergabung dengan NATO dan pasukan NATO harus keluar dari wilayah Ukraina. Yang kedua, Rusia harus mendapatkan wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson yang secara ilegal dinyatakan sebagai wilayah aneksasi Rusia dari sejak tahun 2022. Dan menurut Kremlin, Putin, Rusia tidak segan-segan untuk melakukan eskalasi peperangan atau meningkatkan serangan penuh pada Ukraina dan tidak peduli jika Rusia harus membayar dengan biaya tinggi demi terpenuhinya syarat tersebut. Waduh, tentu syarat dari Rusia ini sangat berat bagi Ukraina dan Barat. Mereka pasti khawatir jika Rusia menduduki wilayah tersebut, maka kedepannya Rusia akan lebih mudah jika kembali melakukan perluasan wilayah ke arah Barat dan akan lebih mudah untuk menyerang ke wilayah NATO. Kondisinya sangat betul-betul dilematik ya untuk perkembangan dunia saat ini. Ya, jadi itu info update untuk situasi perang Rusia-Ukraina. Nah, bagaimana jika menurut teman-teman pendapatnya? Apakah menurut teman-teman Ukraina, Amerika, dan Barat akan setuju dari syarat-syarat yang telah diberikan oleh Putin? Atau mungkin Rusia yang akan kalah? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman akan menjadi masukan bagi kita semua. Dan teman-teman kira-kira gimana nih? Tim Rusia atau Ukraina?
Oke, jadi itulah info update untuk perang Rusia-Ukraina. Тренировку стратегических сил поддержки. Проводим. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.